Berikut soal yang lain untuk prategangan MOSFET. Ini kita sebut sebagai konfigurasi biasing feedback atau umpan balik, ya, dimana pada sisi gate ya, terdapat resistor yang diumpan balikan dari drain ke gate, gitu ya. Nah, kita diminta di soal berikut ini untuk menentukan daerah kerja MOSFET tersebut. Nah, langkah yang pertama kita harus kenali dulu simbol dari MOSFET tersebut. Ini adalah karena garisnya terputus-putus di tengah, ini adalah I MOSFET. Kemudian kita lihat jenis kanalnya itu adalah kanal N, karena tanda panah masuk ke dalam tubuh atau bodi dari transistor tersebut. Kita tentukan di masing-masing terminal, ini gate, ini drain, ini source. Syarat paling utama itu adalah I gate sama dengan 0. Ini mengakibatkan arus drain sama dengan arus source. Kita lihat bahwa ini adalah arus gate, sebelah sini adalah arus drain, dan di bawah ini adalah arus source. Sehingga ketika kita melihat seperti ini, maka drop tegangan yang jatuh pada resistor 1 mega ini sama dengan 0. Sehingga kalau sama dengan 0, maka rangkaian tersebut bisa kita lihat bahwa seolah-olah atau seakan-akan ini terlihat bahwa pada sisi gate ini akan sama dengan sisi drain. Jadi ini gate, ini drain, itu adalah potensial yang sama. Ya. Ini S. Sehingga di sini kita lihat bahwa dan demikian bahwa kalau misalkan ini adalah arus gate yang tadi kita persyaratkan sama dengan 0, kemudian ini adalah arus drain, maka otomatis penjumlahan di sini adalah arus gate ditambah dengan arus drain. Karena arus gate-nya sama dengan 0, maka kita peroleh arus yang ada di 2 kilo ini sama dengan arus drain juga. Ini. Nah, sekarang kita lihat untuk daerah kerjanya ya, dengan menggunakan rumus bahwa pertama kita lihat dulu bahwa untuk I MOSFET itu adalah arus drain ini sama dengan K dikalikan dengan VGS dikurangi tegangan threshold dikuadratkan. Nah, sehingga di sini kita melihat bahwa tegangan GS kita lihat terlebih dahulu. Tegangan GS ini sama dengan potensial di gate dikurangi potensial di source. Atau dengan kata lain kita lihat bahwa source-nya ini sama dengan 0. Maka kita bisa memperoleh tegangan GS sama dengan tegangan gate. Maaf, potensial gate. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa terminal gate sama dengan terminal drain. Maka di sini kita melihat bahwa potensial gate akan sama juga dengan potensial drain. Sehingga rumus ini bisa kita gantikan, kita substitusikan arus drain sama dengan K dibagi dengan potensial di drain dikurangi dengan tegangan threshold dikuadratkan. Nah, kita bisa menentukan bahwa arus drain dengan menggunakan konsep bahwa arus mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Kita lihat bahwa arus drain ini sama dengan potensial tingginya 12 dikurangi dengan potensial drain dibagi dengan 2K. Nah, kita lihat bahwa ini 2 kilo gitu ya. Ini K konstanta. Jangan lupa ini konstanta. Kita masukkan saja supaya nanti tidak salah menghitung. 0,24 mili. Ini potensial drainnya dikurangi dengan 3. Thresholdnya kita kuadratkan.
Sehingga dari sini kita bisa memperoleh, kita kalikan 0,24 mili dikalikan dengan 2K, kita bisa memperoleh besarannya itu adalah sebesar 0,48 mili dan kilonya hilang. Kemudian VD dikurangi 3 dikuadratkan. Nah, di sini kita akan muncul persamaan kuadrat. Sehingga paling gampang kita buat terlebih dahulu 12 kurangi potensial drain 0,48. Ini kita kuadratkan dulu. VD kuadrat dikurangi 6VD ditambah dengan 9. Maka kita kalikan dulu. Ini 0,48 VD kuadrat. Kemudian kita kurangkan 6 dikalikan dengan 0,48 itu sebesar 2,88 VD ditambah dengan 0,48 dikalikan 9 itu 4,32. Nah, kita kelompokkan supaya menjadi persamaan kuadrat. 0,48 VD kuadrat kemudian minus 2,88 VD ini pindah ke ruas kanan menjadi tambah, berarti kurangi 1,88 VD. Kemudian di sini plus 43, ini loncat ke sebelah sana berarti 4,32 dikurangi 12. Kita peroleh ini adalah besarnya min 7,68 sama dengan 0. Untuk menghitung persamaan kuadrat, untuk mencari besar masing-masing nilai potensial drain, kita bisa menggunakan rumus ABC. Itu dimana untuk A itu adalah 0,48, B-nya minus 1,88, C-nya min 7,68. Nah, dengan menggunakan rumus ABC untuk mempersingkat, maka saya hitungkan besar potensial drain yang pertama itu adalah 6,41 dan potensial drain yang kedua adalah minus 2,49. Dari kedua nilai tersebut yang digunakan adalah kita harus melihat patokannya, acuannya itu adalah tegangan threshold. Karena tegangan threshold adalah tegangan batas minimum ambang di mana tegangan DS tersebut itu sudah bisa mulai tidak boleh itu kurang dari tegangan threshold. Sehingga kalau kita lihat tegangan thresholdnya 3, maka ini yang paling tidak memungkinkan itu adalah untuk potensial drain yang kedua, karena dia adalah di bawah tegangan threshold. Ini berarti kita tidak pakai. Sehingga yang kita pergunakan itu adalah potensial drainnya sebesar 6,41. Nah, untuk menentukan daerah kerja MOSFET tersebut, maka kita lihat asumsi bahwa MOSFET tersebut itu aktif, ya, maka syaratnya itu adalah syarat tegangan DS ini harus lebih besar sama dengan tegangan GS dikurangi dengan tegangan thresholdnya. Nah, kita hitungkan terlebih dahulu tegangan DS. Tegangan DS sama dengan potensial drain dikurangi potensial source. Potensial drainnya tadi 6,41, source-nya itu karena dia ground 0, maka VDS adalah 6,41. Kemudian kita lihat berikutnya itu adalah tegangan GS. Tegangan GS sama dengan potensial gate dikurangi potensial S. Ini kita lihat tadi potensial gate tadi karena 1 meganya itu drop tegangannya itu sama dengan 0, maka V gate itu sama dengan V drain dikurangi VS. V drainnya kita dapatkan 6,41 dikurangi 0, 6,41. Sehingga kita
Tuliskan asumsinya VGS kurangi threshold. Ini VDS-nya 6,41, kemudian GS-nya 6,41 dikurangi threshold-nya 3. 6,41 lebih besar daripada 3,41, sehingga asumsi kita buat MOSFET aktif itu terbukti. Maka daerah kerja MOSFET tersebut adalah aktif.